Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saresa, kelas PJKRB, NIM 220301502135. Kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama itu bab 1, pendidikan kesehatan sekolah. Adapun yang pertama, pendidikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke dalam arti mengenai pendidikan kesehatan, kita terlebih dahulu harus mengetahui arti pendidikan. Arti pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah usaha yang sengaja, terencana, terkontrol, dengan sadar dan dengan cara sistematis diberikan pada anak didik oleh pendidik agar individunya yang potensial itu lebih berkembang terarah kepada tujuan tertentu. Pengertian pendidikan tersebut harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Adanya bentuk pendidikan, apakah bentuk usaha, pertolongan, bantuan, bimbingan, pelayanan, atau pembinaan. Adanya pelaku pendidikan, orang dewasa, pendidik, orang tua, pemuka agama, pemuka masyarakat, ataupun pimpinan organisasi. Adanya sasaran pendidikan orang yang belum dewasa, anak didik, peserta didik, dengan sistematis. Adanya sifat pelaksanaan pendidikan dengan sadar, dengan sengaja, dengan sistematis, dengan atau secara terencana. Proses pendidikan kesehatan juga mengikuti proses tersebut dan unsur-unsurnya pun sama. Yang bertindak selaku pendidik kesehatan di sini adalah semua petugas kesehatan dan siapa saja yang berusaha untuk mempengaruhi individu atau masyarakat guna meningkatkan kesehatan mereka. Karena itu, individu, kelompok ataupun masyarakat di samping dianggap sebagai sasaran atau objek pendidikan, juga dapat berlaku sebagai objek pelaku pendidikan kesehatan masyarakat apabila mereka diikut sertakan di dalam usaha kesehatan masyarakat. Lingkungan pendidikan kesehatan juga mengikuti dari pusat pendidikan, yaitu 1. Pendidikan kesehatan di lingkungan keluarga. Pendidikan kesehatan di dalam keluarga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para orang tua dengan menitik beratkan pada penama. Lingkungan pendidikan kesehatan juga mengikuti dari pusat pendidikan, yaitu 1. Pendidikan kesehatan di lingkungan keluarga. Pendidikan kesehatan di dalam keluarga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para orang tua dengan menitik beratkan pada penanaman kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan sikap hidup sehat. 2. Pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah. Pendidikan kesehatan di dalam sekolah adalah tanggung jawab para guru sekolah. Hal ini terwujud dalam usaha kesehatan sekolah UKS. Tujuan pendidikan kesehatan di sekolah, di samping melanjutkan penanaman kebiasaan dan norma-norma hidup sehat kepada murid, juga memberikan pengetahuan kesehatan. 3. Pendidikan kesehatan di lingkungan masyarakat. Pendidikan kesehatan di masyarakat yang dapat dilakukan
melalui berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. B. Pengertian sehat dan sakit. 1. Sehat. Sehat adalah suatu keadaan tubuh di mana sehat rohani, jasmani, dan sosialnya. Dalam arti kata, tidak ada suatu pun yang buruk dalam diri kita. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1961 adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan dengan selaras dengan keadaan orang lain. Sehat sebagai suatu spektrum. Perkins mendefinisikan sehat sebagai keadaan keseimbangan yang dinamis dari badan dan fungsi-fungsinya sebagai hasil penyesuaian yang dinamis terhadap kekuatan-kekuatan yang cenderung mengganggunya. 2. Sakit. Sakit adalah suatu keadaan tubuh yang mengalami gangguan baik jasmani, rohani, dan sosialnya yang disebabkan oleh faktor kelainan, keturunan, dan faktor alam. Beberapa pengertian sakit adalah sebagai berikut. Menurut Pemons 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Menurut Perkins, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Oxford English Dictionary, sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Bab 2. Usaha kesehatan sekolah. A. Pengertian UKS. Yang dimaksud dengan UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan sekolah serta seluruh warga sekolah pada setiap jalur jenis jenjang pendidikan mulai TK sampai SMA, SMK, dan seterusnya. B. Tujuan UKS. Tujuan umum UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan UKS adalah memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup 1. Memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. 2. Sehat, baik dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Dan 3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat-obatan, dan bahan alkohol, minuman keras, rokok, dan sebagainya. Sasaran UKS. Sasaran UKS adalah peserta didik sekolah atau madrasah, satuan pendidikan luar sekolah, guru,
pembelajar, pengelola pendidikan, pengelola kesehatan, dan masyarakat. D. Organisasi UKS. 1. Tim pembina, 2. Tim pelaksana di sekolah. Logo UKS segitiga sama sisi menggambarkan 3 program pokok UKS, yaitu 1. Logo UKS segitiga sama sisi menggambarkan 3 program pokok UKS, yaitu 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Lingkaran menggambarkan bahwa program UKS dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh sektor terkait. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.